kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan, haleluya. Nah, saudara-saudara, kenapa? Sedemikian penting apa sih umat Katolik, gereja menyatakan kegembiraan untuk membaur, untuk mengambil bagian dalam sukacita kemerdekaan dan mengambil bagian berpartisipasi untuk kemajuan Indonesia dan kemanusiaan dunia. Jelas dari Injil suci hari ini. Ketika orang berdiskusi esuk nek upacara isora ya soalé anak-anak dhewe iki do ning sekolah jero liyane iki do nganu wis sepuh-sepuh isora ya. Terus Gusti Yesus ngendika, "Ndi duit apa sak dinar?" Lalu jelas sekali gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi cerdas banget, tidak memisahkan konteks beriman dan bernegara, tetapi masing-masing menuntut kewajiban, tetapi bukan hanya kewajiban, tetapi ekspresi dan pewujudan tanggung jawab kita, entah kepada negara, entah beriman Katolik. Amin. Nah, Konsili Vatikan kedua tahun 1965 pernah merumuskan sesuatu yang sangat indah dalam satu dokumennya. Dokumennya sendiri namanya Gaudium et Spes, kegembiraan dan harapan. Dokumen yang ditulis oleh Bapak Uskup dan Bapak Suci tahun 1965. Kalimat pertamanya saja mengatakan begini, kurang lebih saya mencoba ngiling-ngiling mata kuliah 30 tahun yang lalu. Begini kira-kira, kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan dunia adalah kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan murid-murid Kristus. Cetok mboten? Nek donya iki gembira dan penuh pengharapan, itulah kegembiraan murid-murid Kristus dan gereja.
Kalau Indonesia bersyukur atas kemakmuran yang bertumbuh pesat, atas pembangunan yang sangat signifikan, atas kepemimpinan yang sangat luar biasa, gereja pun turut bersyukur dan menopang dan mendukung itu. Itu ajaran konsili yang kita mengamininya. Jadi tidak ada seorang Katolik pun yang sementara melihat bahwa banyak kemajuan di negeri ini tetap ngemengke dan mengatakan ora ono kemajuan saiki. Enak jamanku mbiyen to, gitu. Ora. Jadi orang Katolik itu memang sungguh-sungguh hatinya terbuka, penderet dalam Gusti itu, sehingga kalau kegembiraan dan harapan dunia Indonesia, negeri kita tercinta, adalah kegembiraan dan harapan kita semua. Tetapi sebaliknya juga dikatakan duka dan kecemasan dunia adalah duka dan kecemasan murid Kristus. Jadi sangat jelas bagaimana gereja atau orang Katolik itu bersikap dalam bernegara, yaitu mengambil bagian, entah dalam kegembiraan kita ikut gembira, dalam pengharapan kita ikut membangun pengharapan. Tetapi ketika ada pagebluk, ada kecemasan, ada duka, ada bencana, kita ada di sana dan mengambil bagian bersama masyarakat untuk ikut menanggulangi. Cetok banget. Nah, ketika saya mengatakan ini, saya sadar bahwa tidak berarti Anda belum melakukan. Enggak. Saya yakin setiap pribadi Katolik sejak dulu sampai sekarang adalah orang yang ajur-ajar di tengah masyarakat sampai ke tingkat akar rumput. Akar rumput itu artinya sampai ke tingkat dusun-dusun dan RW RT, gitu. Lomba-lomba, ya akeh di antara kita yang bahkan menjadi panitia lomba di kampung. Kalau Anda ikut lomba, itu bukan soal juara, bukan soal hadiah, tetapi soal aku itu mengambil bagian dalam sukacita kemerdekaan yang dirayakan bahkan oleh kampung ini. Kalau aku ngerek gendero di depan rumah, aku ini bukan hanya mudah dirasani, bukan. Tetapi aku ke Indonesia, aku itu bagian dari negeri. Aku ini loh, yang hidup di desa ini loh, yang bisa habur hidup di kampung ini loh. Itu gembira dan merayakan kemerdekaan. Dan kalau ada banyak masalah di kampung kita, aku, keluargaku juga mengambil bagian di sana. Dan itu sudah panjenengan lakukan. Pasti, amin? Amin. Pasti. Maka Injil hari ini meneguhkan apa yang memang sudah kita buat. Dokumen gereja Gaudium et Spes itu meneguhkan apa yang memang aku perbuat, yang panjenengan berbuat, yang keluarga-keluarga dan kelompok Katolik perbuat. Bahkan saudara-saudara, munculnya gereja lingkungan sing saiki mung dadi persekutuan doa maaf kritik untuk kita semua, untuk Romo Agus juga, untuk keuskupan kita ini dan untuk siapapun. Lahirnya dulu idenya dari Romo Sugio Pranoto yang kemudian menjadi Uskup Agung Semarang. Gitu, terus nggih. Romo Sugio Pranoto. Tahun 1938 ketika ada rapat romo-romo di Bintaran, tercatat dalam sejarah itu. Romo Sugio tahun 1938 sebelum kemerdekaan ngendika kurang lebih ini, aku ya rapal. Tetapi karena saya dulu menjadi pastor kepala di Bintaran, ya mesti mengudar ide-ide dan spiritualitas gereja Bintaran Yogyakarta. Kurang lebih ide ini begini kepada para romo. Alangkah baiknya kalau di setiap pemukiman atau satuan pemukiman disebutkan adalah seorang awam Katolik yang bisa menghimpun saudari-saudaranya seiman untuk membangun persaudaraan kecil di tengah masyarakat itu, supaya gereja tidak hanya dikenal ketika hari Minggu orang berkumpul di gereja besar, tetapi bukan hanya dikenal, tetapi juga mengambil bagian dalam repoting masyarakat setempat.
Paham nggih? Maka diharapkan gereja lingkungan itu memberi ide-ide pada kampung setempat yang memang ingin maju, menyumbangkan ide dan mengambil bagian di dalamnya. Jadi sungguh-sungguh gereja yang ajar oleh tengah masyarakat. Jadi pada kelompok kecil yang disebut lingkungan kita memperoleh kekuatan karena doa bersama, karena kebersamaan persaudaraan. Tetapi perutusannya adalah di lingkungan masyarakat kita masing-masing, RT, RW, pedukuhan atau desa atau apa. Ide yang sangat luar biasa. Apa yang terjadi hari ini bukan hanya di tempat kita Wonogiri atau di mana-mana menjadi persekutuan doa yang seringkali tidak langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Tidak langsung. Karena ketika kita memikirkan lingkungan adalah yang kita pikirkan adalah doa rosario, ibadah arwah, siarah, ngumpul ke duit, ngono-ngono kuwi. Bukan neng kampungnya dhewe iki lagi ana ide ngene, awake dhewe iso nyumbang apa ya? Ora nyumbang duit lho ning iso mengambil bagian apa ya? Pasamuane dhewe iki kelompok cilik iki iso melakukan apa ya? Terus nek mereka mau kerja bakti sesuk minggu hancur ibadah dhewe ditata kaya ngapa ya supaya awake dhewe iki ya iso melu kerja bakti. Ngono kuwi idene iki. Dengan lingkungan. Ning lingkungan iki perutusan di tengah masyarakat supaya gereja itu mengakar. Setiap pribadi merasakan kehadiran seorang Katolik penderet dalam Gusti, ngrasake Gusti Allah sing rawuh. Dahsyat lho ide itu. Maka yuk kita isi terus kemerdekaan dengan semangat juang yang luar biasa untuk kemajuan Indonesia melalui kemajuan dan kesejahteraan diri kita dan keluarga kita masing-masing. Amin. Merdeka! 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 Dahsyat, yuk nyanyi satu nusa satu bangsa yuk. Satu nusa satu